Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Yang pertama, tentang definisi metode dalam pendidikan Islam. Yang kedua, dasar metode pendidikan Islam. Yang ketiga, macam-macam metode pendidikan dalam perspektif hadis. Yang pertama, pengertian metode pendidikan Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut metode yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Menurut beberapa para ahli, metode memiliki beberapa arti. Yang pertama, Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. 2. Ramayulis mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Dan menurut Abudin Nata, metode pendidikan Islam mempunyai arti antara lain: pertama, jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang, sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi yang Islami. Kedua, cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dasar metode pendidikan Islam. Dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Untuk itu, dalam menggunakan metode, seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab, metode pendidikan merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Dasar metode pendidikan Islam itu diantaranya adalah dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. 1. Dasar agamis. Maksudnya bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam haruslah berdasarkan pada agama, sementara agama Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, berbagai metode yang digunakan oleh pendidik hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul secara efektif dan efisien yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis. 2. Dasar biologis. Perkembangan biologis manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya. Semakin dinamis perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya makin meningkat pula daya intelektualnya. Untuk itu, dalam menggunakan metode pendidikan Islam, seorang guru harus memperhatikan perkembangan biologis peserta didik. 3. Dasar psikologis. Perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan. Dalam kondisi yang labil, pemberian ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didiknya. Untuk itu, seorang pendidik dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang tumbuh pada peserta didik, sebab dalam konsep Islam akal termasuk tataran rohani. 4. Dasar sosiologis. Saat pembelajaran berlangsung, ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, dan ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Atas dasar ini, maka pengguna metode dalam pendidikan Islam harus memperhatikan landasan atau dasar ini. Jangan sampai terjadi ada metode yang digunakan tapi tidak sesuai dengan kondisi sosiologis peserta didik.
Jika hal ini terjadi, bukan mustahil tujuan pendidikan akan sulit untuk dicapai. Macam-macam metode pendidikan. 1. Metode demonstrasi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilu yatibi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara malikun bisababati wal musta. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanggung hidup anak yatim atau yang lainnya, maka saya Nabi dan dia seperti ini di dalam surga. Dan Imam Malik mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan tengah. Hadis riwayat Muslim. Metode selanjutnya yaitu metode cerita. Sesuai dengan hadis Rasulullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baina rajulu yamshi fastada alaihi atashu fanazala bi'urun fasharab minha thumma khazaja fa idza wa huwa bikalbin yalhasu yaqulu minal atashi faqala laqad balagha hadha ikhlasi balagha bi malaha khufah thumma amsakatu fihi thumma rafi fasakal kalba fasyakarallahu lahu faghara lahu qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajrun qala fi hali kabid rotabatin ajr, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia merasa sangat haus sekali. Kemudian ia menemukan sumur, lalu ia masuk ke dalamnya dan minum. Kemudian ia keluar dari sumur. Tiba-tiba datang seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya. Ia menjilati tanah karena sangat haus. Lelaki itu berkata, anjing itu sangat haus sebagaimana aku. Kemudian masuk ke sumur lagi dan ia penuhi sepatunya dengan air. Kemudian haus lagi sambil menggigit sepatunya dan ia beri minum anjing itu. Kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita mendapat pahala karena kita menolong hewan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, di setiap yang mempunyai limpah basah ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Metode yang ketiga, metode ceramah. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zuhair ibn Harb berkata, menceritakan kami Jarir dari Abdul Malik ibnu Umar, dari Musa ibnu Talhah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, tatkala diturunkan ayat ini, dan peringatkanlah para kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Al-Asyura 125. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara secara umum dan khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku tidak kuasa menolak sedikit pun siksaan Allah terhadap kalian. Aku hanya punya hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan aku sambung dengan sungguh-sungguh.
Hadis riwayat Muslim. Zahir ibni Harb berkata, menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik ibni Umar dari Musa ibni Talha dari Abu Hurairah. Ia berkata, tatkala diturunkan ayat ini, dan peringatkanlah para kerabatmu yang terdekat, PS Al-Syu'ar 125, maka Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy setelah mereka berkumpul. Rasulullah membicarakan secara umum dan khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab ibni Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdin Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Karena aku tidak kuasa menolak sedikit pun siksaan Allah terhadap kalian. Aku hanya punya hubungan kekeluargaan dengan kalian yang akan aku sambung dengan sungguh-sungguh. Akhir riwayat Muslim. Hukum menceritakan kepada Ismail dari Suwar ibni Abi Hamzah berkata, Abu Dawud, dia adalah Suwar ibni Dawud bin Hamzah al-Munzani al-Syarafi dari Amr ibni Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka jika memanggilnya saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Metode yang kelima, tanya jawab. Metode tanya jawab ialah menyimpulkan pelajaran secara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode sangat diperlukan dalam sebuah ranah pendidikan karena ia akan menghantarkan pemahaman dari ke peserta didiknya. Pendidikan yang baik dapat dihasilkan dengan metode-metode yang baik. Metode-metode yang baik itu akan membuat sebuah pendidikan menjadi efektif dan efisien. Metode-metode yang dijabarkan oleh Rasulullah patut dicontoh karena beliau adalah pengajar handal sedunia. Banyak contoh yang diajarkan oleh beliau terkait dengan metode-metode pendidikan, yaitu metode keteladanan, kebiasaan, hukum, dialog, tanya jawab, perumpamaan, ceramah, tarhib, pengulangan, pelatihan, metode mu'izah, dan masih banyak lagi metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua melalui hadis-hadis beliau yang baik, qauli, fi'li, dan takrir. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.